Shalom, selamat malam dan salam sehat bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh meyakini dalam kehidupan kita bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Pada saat ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah live kita pada saat ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Secara khusus pada hari ini, Tuhan telah menuntun kita dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita, bahkan seluruh aktivitas kita. Saudara-saudara, dalam ibadah kita pada saat ini, Tuhan telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Ie Panggalo, yang akan menyampaikan firman-Nya bagi kita sekalian pada malam hari ini. Bapak Pendeta, bagaimana kabarnya malam ini, Pak? Baik, syukur kepada Tuhan. Iya, terpujilah Tuhan atas kasih-Nya yang begitu luar biasa, senantiasa memakai hamba-Nya untuk menjadi pemberita firman-Nya di tengah-tengah dunia ini bagi kita sekalian. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan dituntun dalam satu tema, segeralah datang ke tempat kami. Dalam puji-pujian kita pada malam hari ini, kita akan dipimpin oleh kedua saudara kekasih kita. Ada Sarni El Palik Datu bersama dengan saudara Melvin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita menghadap tahta kemuliaan Tuhan, dan mari kita mendengarkan satu pujian indahnya saat yang teduh. Selamat beribadah. Indahnya
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Kau membuat hati kami tenang dan suasana di mana kami saat ini berada di hadirat-Mu juga tenang. Engkaulah yang menyiapkan kesempatan ini. Kau ikat kami dalam persekutuan secara virtual. Sungguh kami mengalami bahwa Engkau Allah yang berkuasa di setiap hati, setiap tempat dan sepanjang waktu. Dan kami gunakan setitik dari waktu itu saat ini untuk mengalami kehadiran-Mu, tetapi juga untuk membaca, merenungkan, dan untuk dididik oleh firman Tuhan sendiri bagaimana seharusnya kami sebagai umat percaya pengikut Yesus menjalani kehidupan kami. Kami akan terus berkata, segeralah datang ke tempat kami. Demikianlah juga doa kami saat ini, segeralah datang ke hati kami. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam doa bersama, ibadah bersama, Lentera Malam. Tidak apa-apa saya sharing sedikit ya. Saya sebetulnya baru kembali dari Makassar mengikuti beberapa acara keluarga di sana. Jalan subuh dari Makassar dan anak saya yang pertama Binsal mengemudi dengan baik dan tenang kembali ke Toraja menghadiri lagi satu acara keluarga di Rantetayo. Dan dari tim ini saya mendengar bahwa untuk pemberitaan firman malam hari ini di Lentera Malam masih kosong. Dan setelah berdoa, saya katakan saya siap dengan tuntunan Tuhan sendiri untuk melayani saudara-saudara pada malam hari ini. Kalau membaca Alkitab, saudara-saudara sekalian, nanti saya akan membaca dari Kisah Rasul pasal 9, tapi perikop itu berhubungan dengan seorang yang sudah mati dibangkitkan. Dan kalau bisa kita ingat kisah-kisah Alkitab, yang pernah dibangkitkan itu adalah anak seorang janda di Sarfat oleh Nabi Elia, kemudian Lazarus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dalam kisah ini seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas juga dibangkitkan. Kita membaca dulu perikopnya. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-36. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 9 ayat 36. Ini tentang Dorcas atau Tabita dibangkitkan. Silakan buka Alkitabnya dan bisa mengikuti atau bisa juga mengikuti di layar. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Inilah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit
lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Saudara-saudara, perikop ini sebetulnya merupakan bagian dari keseluruhan pasal 9. Kalau kita ingat, pasal 9 justru berbicara tentang pertobatan Paulus atau Saul kemudian menjadi Paulus, kemudian bagaimana Paulus hidup di tengah para rasul, saudara-saudara seiman. Lalu mulai ayat 32 diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus, dan mukjizat yang pertama dilakukan Petrus itu di Lida, yaitu menyembuhkan Eneas yang sudah lama lumpuh. Lalu ayat-ayat berikutnya berbicara lagi tentang satu peristiwa yang juga merupakan mukjizat. Nah, saudara-saudara, kita menyaksikan bagaimana sesudah hari Pentakosta, sesudah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Anak ke dalam dunia untuk menuntun gerejanya. Dan itu berarti kita berpikir tentang gereja mula-mula, yaitu murid-murid yang ditinggalkan Yesus ketika naik ke surga, orang-orang yang bertambah-tambah dari khotbah-khotbah dan penginjilan yang dilakukan oleh para rasul. Kita ingat bagaimana 3.000 orang dalam khotbah yang tidak sampai 5 menit disampaikan oleh Petrus, 5 orang dibaptis. Kemudian melalui penginjilan jemaat mula-mula bersama para rasul, ribuan orang ditambahkan. Dan mereka tidak berhenti seperti itu, dan di situ mereka terus berkeliling. Dan salah satu yang pergi adalah Rasul Petrus. Dan Petrus melakukan perjalanan penginjilan untuk
melakukan kunjungan ke berbagai tempat. Dan kali ini kita berbicara tentang dia sedang berada di Lida setelah menyembuhkan Eneas. Dan saudara-saudara, kisah tentang Dorcas atau Tabita ini menjadi sebuah kisah yang sangat penting kita tempatkan dalam apa yang disebut penyebaran kerajaan Allah, perluasan kerajaan Allah oleh karya Roh Kudus. Dalam pengantar tadi saya sudah mengatakan dalam Alkitab kita bisa ingat 3 peristiwa pembangkitan atau 4 ya. Ada siapa itu? Pemuda di Nain. Jadi Yesus membangkitkan 2 orang, Lazarus dan pemuda di Nain, dan kemudian ada Elia di Sarfat, dan kali ini Rasul Petrus. Sehingga kita bisa melihat bahwa semua peristiwa membangkitkan orang mati ini sebenarnya tujuannya ialah untuk mengatakan bahwa kehidupan manusia baik waktu masih hidup juga waktu masih mati itu ada di tangan Allah. Saudara-saudara, itulah sebetulnya yang terjadi pada keyakinan orang-orang yang ada di Yope pada waktu itu. Jadi karena penginjilan itu berjalan terus, saudara-saudara, dari tengah-tengah jemaat itu ada saja orang-orang yang luar biasa hidupnya, yang memberi hidupnya untuk penginjilan. Itu kita tahu. Dan kemudian kalau kita misalnya membaca surat-surat seperti Roma atau Korintus, kita melihat bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu merupakan karunia-karunia istimewa yang fungsinya adalah untuk membuat kerajaan Allah di dunia ini, membuat Injil ini terus diberitakan melalui karunia-karunia Roh Kudus. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu banyak dan bermacam-macam. Ada yang menyembuhkan, melakukan mukjizat, ada yang memberi nasihat, ada yang melakukan hal-hal yang baik, membagi-bagi dan lain-lain. Tapi kali ini ada satu karunia Roh Kudus, ada satu karisma yang diberitahukan kepada kita melalui seorang perempuan bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Itu arti dalam bahasa Yunaninya itu kijang betina. Ya, kijang betina itu kita lihat, kijang itu begitu indah, kijang betina begitu indah. Kalau kita lihat gambarnya itu memang menyenangkan. Tapi ini sekaligus juga untuk menggambarkan personal pribadi dari seorang bernama Tabita atau Dorcas. Kalau kita lihat apa-apa yang dilakukan oleh Dorcas, kita bisa lihat di sini. Dia adalah seorang yang berbuat banyak amal. Ini kalau kita baca di ayat yang ke-39. Semua janda datang berdiri di dekatnya, dekat Petrus dan jenazah. Dan sambil menangis janda-janda itu menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju, semua pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tapi juga kita lihat di ayat 36, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itu karakter dari Dorcas, dari Tabita. Berbuat baik dan sedekah. Kalau dalam bahasa Arab kita dengar kata zakat itu kewajiban umat Islam yang diberikan kepada Allah. Kemudian sedekah itu adalah pemberian yang diberikan bukan karena wajib, tetapi karena dengan sukacita, dengan sukarela dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita lihat kualitas dari apa yang disebut sedekah itu sepertinya lebih dalam, lebih kuat. Karena kita memberi bukan karena wajib. Kita memberi
oleh karena kesenangan hati, kelimpahan hati, kegembiraan, didorong oleh hati tanpa menunggu dan menanti akan ada balasannya. Dan inilah yang dibuat oleh Dorcas, inilah yang dibuat oleh Tabita. Dia banyak berbuat amal dan sedekah. Jadi kalau kita pakai ungkapan ini, amal dan sedekah, sebetulnya memang ada yang didorong oleh karena aturan, tapi ada juga yang didorong oleh karena hati nurani. Jadi lengkap benar-benar apa yang dilakukan oleh Dorcas ini, lengkap benar. Baik untuk memenuhi aturan, tapi juga untuk memenuhi kerinduan hatinya, dicurahkannya melalui amal dan sedekah yang dilakukannya. Karunia Roh Kudus pada Dorcas ialah ini termasuk menjahit. Dan saudara-saudara, pekerjaan menjahit itu, kalau ingat di Rantepau ini, siapa yang banyak menjahit di Rantepau kira-kira? Atau di Makale, siapa yang punya pengalaman? Di Makale dan di Rantepau, siapa yang banyak menjahit? Dorcas kah? Tabita kah? Atau yang lain? Kita sudah tahu itu. Ini hanya intermezzo saja. Yang ingin dikatakan ialah bahwa pekerjaan seperti menjahit jangan dipandang enteng. Itu adalah karunia. Tekuni, kerjakan dengan baik, hasilkan kualitas. Roh Kudus bekerja melalui Anda. Tapi saudara-saudara, pernah saya mendengar seseorang mengatakan, maaf ya, seseorang mengatakan tukang menjahit itu susah sekali untuk menaati janjinya. Dijanji minggu depan yang bersangkutan datang, belum selesai juga. Kalau saya perhatikan, kalau tidak fokus ke situ bisa kita ingkar janji. Tapi kalau fokus seperti orang-orang lain, saya tahu ada penjahit-penjahit yang kalau katakan besok selesai, ya selesai besok. Nah, kita membandingkan atau kita membayangkan bahwa Dorcas, Tabita ini adalah seorang penjahit oleh karena karunia Allah, dan dia melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik. Dia mendapat pujian dari masyarakat, sampai-sampai ketika dia sudah meninggal, orang-orang menangis karena jasanya, perbuatan amalnya, karena kebaikannya, sedekahnya dilakukannya, tapi juga karena pekerjaannya yang luar biasa, ditekuni dan membawa berkat bagi banyak orang. Jadi saudara-saudara, orang ini orang baik, murid Kristus yang taat dan memanfaatkan karunia Roh Kudus yang ada padanya bersungguh-sungguh untuk menjadi berkat kepada orang lain. Lalu apakah orang baik seperti ini baik-baik saja, tidak usah sakit? Ternyata tidak. Dalam kisah ini dikatakan pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ia sakit lalu meninggal. Orang baik sakit juga, orang baik mati juga. Ya tentu saja pengalaman kita membuktikan itu. Tapi ini sekaligus untuk belajar, jangan sampai kita percaya pada pernyataan-pernyataan yang mengatakan Anda percaya Yesus, Anda tidak sakit. Kalau Anda sakit, Anda pasti sembuh dan lain-lain. Orang sebaik Dorcas sakit. Dan penyakitnya menyebabkan dia meninggal. Satu kota sedih, satu kota menangis, satu kota kehilangan. Orang sebaik dia, jenazahnya dirawat baik-baik. Setelah meninggal dikatakan dia dimandikan. Saya membaca literatur, dia dimandikan dengan air hangat. Ini salah satu hal yang sengaja dilakukan, dimandikan dengan air hangat supaya kalau masih ada semangat hidup di dalamnya, dimandikan dengan air hangat, dia masih bisa hidup lagi, semangatnya hidup lagi. Kalau memang sudah mati ya tidak akan hidup lagi. Tapi mereka sudah mandikan dengan air hangat, sudah diselimuti, baru dibawa ke
lantai atas, kota yang bersedih, kota yang menangis, kota yang kehilangan, mendapat kabar bahwa seorang Rasul Yesus yang baru saja menyembuhkan Eneas di kota Lida ada di Lida. Dan Lida dengan Yope itu berdekatan. Itu dua kota di pantai. Kalau saudara lihat map atau peta di Mediterranean atau Laut Tengah, itu kalau peta Palestina begitu atau peta Israel begitu di pantai Laut Tengah. Dua kota berdekatan, Lida dan Yope. Jadi berita kesembuhan Eneas cepat sampai ke Lida dan orang-orang percaya di Lida langsung mengutus dua orang datang ke orang-orang percaya di Yope langsung mengutus dua orang ke Lida untuk memanggil Petrus, dan inilah ucapannya, segeralah datang ke tempat kami. Itu tema dari renungan kita malam hari ini. Segeralah datang ke tempat kami. Ada kebutuhan. Dorcas orang baik, beramal, bersedekah, kehidupannya mulia, menjadi berkat, mati, meninggal, seluruh kota berduka cita. Segeralah datang ke tempat kami. Jadi orang tetangga-tetangganya Lida, Dorcas dan Tabita itu, Dorcas, Tabita itu yang berinisiatif pergi memanggil Petrus, dan kita tahu bagaimana Petrus segera datang ke tempat itu, dan sebagai tanda berduka cita mereka yang serius, ketika Petrus sudah datang langsung dipanggil masuk, lalu diantar naik ke tempat di mana mayatnya Tabita itu diletakkan. Waktu itulah terjadi bagaimana para tetangga, orang-orang kudus, orang-orang percaya di kota Yope itu bercerita kepada Petrus tentang kebaikan hati dari Lydia, memperlihatkan pakaian-pakaian yang dijahitnya semasa hidup, bagaimana indahnya semuanya itu. Selesai tugas para tetangga, prihatin, mencari bantuan, dan bantuan itu sudah datang. Apakah mereka mau menjadi saksi dari peristiwa yang terjadi? Kemudian nampaknya tidak, karena Petrus segera meminta orang-orang itu keluar dari ruangan itu. Untuk melakukan hal yang luar biasa seperti ini, dalam kasus ini Petrus perlu sendiri, tanpa gangguan, dia berlutut, dia berdoa. Berlutut, berdoa. Jadi kalau kita bayangkan apa yang dilakukan, membersihkan ruangan dulu, suasana dulu, ya pakai istilah sterilisasi, tidak terlalu persis, tapi kira-kira seperti itu, supaya tenang. Sesudah itu berlutut dan berdoa. Itu yang pertama, berlutut dan berdoa. Lalu proses berikutnya ialah Tabita, bangkitlah. Berlutut dan berdoa. Sesudah itu dia mengarahkan mukanya ke jenazah, ke mayat Tabita. Tabita, bangkitlah. Ini kata-kata yang berkuasa. Tabita, bangkitlah. Lalu dikatakan Tabita itu duduk. Lalu apa yang terjadi? Petrus pegang tangannya, lalu diberdirikan, lalu panggil orang untuk melihat. Sekarang sudah ada kehidupan. Dorcas sudah hidup dari kematian. Sekarang kalau tadi mereka disuruh keluar, sekarang justru Tabita ini dibawa dan diperlihatkan.
istilah yang digunakan di sini dibawa kepada orang-orang kudus. Kita lihat bagaimana Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Dorcas sudah hidup. Luar biasa, ini peristiwa yang luar biasa. Sudah jadi jenazah, didoakan, kata-kata yang berkuasa keluar dari mulut Petrus, Tabita, bangkitlah, dan Tabita bangkit. Dibantu Petrus, lalu diperlihatkan atau dipanggil itu orang-orang yang tadi diusir keluar untuk melihat bahwa yang mati ini sudah hidup. Nah, saudara-saudara, sekali lagi mukjizat yang luar biasa ini dilakukan oleh Petrus ini untuk meneguhkan proses penyebaran kerajaan Allah di dunia. Mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus yang dulu dibunuh, disalibkan oleh pemimpin agama Yahudi itu adalah seseorang yang luar biasa, dan dialah yang mengutus rasul-rasul untuk melakukan mukjizat ini. Dialah yang menyuruh Petrus, memberi kuasa, memberi otoritas kepada Petrus, sehingga dari kata-kata Petrus, Tabita, bangkitlah. Ini kalau saya sekarang menghadapi satu jenazah, baru saya katakan bangkitlah. Kata-kata saya tidak berkuasa seperti kata-kata yang ucapkan oleh Petrus waktu itu. Kata-katanya luar biasa karena ada momen, ada kesempatan yang harus ditegaskan. Karena percaya kepada Yesus waktu itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Tidak mudah untuk menjadi percaya. Menyatakan percaya kepada Yesus pada waktu itu sama dengan bisa mati. Tapi dengan penguatan yang luar biasa, tidak bisa lagi ditolak seperti yang dilakukan oleh Petrus. Maka Injil Kristus itu menjadi teguh, menjadi luar biasa, bisa diterima oleh orang-orang yang selama ini masih ragu-ragu. Dan memang tujuan itu tercapai karena kalau kita lihat misalnya di ayat 41 42, peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tujuan dari mukjizat itu tercapai. Orang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga kita tidak akan melihat kehebatan Petrus di situ. Kita akan melihat di situ bagaimana kuasa Yesus melalui Petrus. Tabita, bangkitlah, menghidupkan Tabita kembali untuk mengukuhkan Injil yang diberitakan. Mukjizat yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, ini menarik sekali karena apa yang terjadi sesudahnya di ayat 43 ya. Petrus masih tinggal di situ, tapi dia tidak tinggal di rumah Tabita. Dia menghindari hal-hal yang bisa salah. Bisa dia dipuja, bisa dia dianggap dia yang melakukan mukjizat. Dia pilih rumah seorang miskin. Lalu dia pergi menginap di situ. Dia tidak ingin menonjol di dalam mukjizat Allah, di dalam pembangkitan Dorcas. Dia tidak mau menonjol. Dia merendahkan diri, pergi tinggal di rumah orang yang tersembunyi, tidak terpandang. Seorang penyamak kulit, dia tinggal di situ. Petrus mau menyatakan apa yang dibuat itu adalah kuasa Roh Kudus, itu adalah perbuatan Allah. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita dari peristiwa yang luar biasa ini untuk menguatkan iman kita.
Saya mau mengatakan kepada saudara, sama seperti orang-orang Yope mengalami masalah dan tahu kemana mereka akan pergi meminta pertolongan. Mereka tahu pergi ke Rasul Yesus Kristus. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekarang juga dalam keadaan apa saudara berada, jangan segan pergi ke hamba Tuhan, pergi ke utusan Tuhan. Panggil dia, datang segera ke tempat saya. Kalau hatimu yang panggil itu akan berbeda dengan kalau misalnya dia sendiri yang datang. Panggil utusan Allah dengan kata-kata, datanglah ke tempat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai hati kita terikat pada tokoh-tokoh, pada manusia yang ada di depan mata kita. Jangan sampai seperti itu. Saya kira beberapa bulan terakhir ini orang begitu antusias menyaksikan kota Balikpapan. Ada yang pernah dengar? Saya kira hampir semua orang tertarik untuk mendapat informasi dan bahkan sebagian orang berbondong-bondong datang ke kota Balikpapan. Ada yang membuat YouTube dan disebarkan, diviralkan bernama Andi Simon, pakai istilah pastor, dan banyak orang kalau videonya kita lihat itu disembuhkan. Saya juga kalau ada waktu saya menyaksikannya. Dan kata-kata yang selalu dia katakan, jangan lihat Andi Simon, lihatlah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam setiap hal yang dilakukan oleh utusan Tuhan, jangan lihat kepada utusan Tuhan itu sendiri, lihat kepada Allah. Dengan demikian, sebetulnya ketika panggil utusan Tuhan, datanglah, segeralah datang ke tempat kami, sesungguhnya kita sedang mengatakan, Tuhan, segeralah datang ke tempat kami, ke tempat saya. Tuhan yang harus kita lihat dalam setiap peristiwa itu, bukan manusia yang kelihatan di depan kita. Itu nanti kita salah berkali-kali. Atau dalam kisah pemberitaan Injil, Petrus pernah disembah-sembah bersama Barnabas, tapi mereka menolak sama sekali. Jangan sembah kami, ini bukan perbuatan kami, ini perbuatan Allah, dan lain-lain. Tidak boleh seorang utusan Tuhan mengambil alih kemuliaan yang hanya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini kata-kata penting. Kata-kata orang Yope, segeralah datang ke tempat kami. Ini akan menjadi ucapan undangan kita, segeralah datang kepada kami. Utusan-utusan Tuhan, kata-kata kita kepada Tuhan, Tuhan segeralah datang ke tempat kami. Ketika saya ucapkan ini, saya langsung membayangkan ini ada Fitri di samping saya, di depan saya ada Epi, ada Habib, ini ada Melvin, kemudian Sarni ya. Kalau berapa orang ini dalam hidupnya selalu mengatakan segeralah datang ke tempat saya. Bayangkan kehidupan beriman hidup bagaimana itu. Itulah kehidupan iman yang selalu bersifat undangan. Undangan kepada Tuhan, kepada utusan Tuhan. Segeralah datang ke tempat kami. Sebenarnya kalau jujur saudara-saudara, ketika tadi diberitahu tidak ada yang bawa firman malam hari ini sebetulnya mendorong saya. Suasana tidak ada pelayan, itu mengundang saya. Segeralah datang ke tempat kami. Saya sudah berdoa dan saya datang ke tempat saudara memberitakan firman, tapi yang datang itu adalah Tuhan, bukan saya.
saya akan mengakhiri renungan malam hari ini. Saya percaya kata-kata saya banyak terbatasnya. Tapi saya juga percaya sekaligus Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk bercerita kepada saudara malam hari ini. Roh Kudus itu juga akan terus memperbaikinya, terus bicara di dalam hati saudara. Sehingga mulai saat ini undang saudara kepada Tuhan. Tuhan, segeralah datang ke tempat saya. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang begitu luar biasa, boleh kita dengarkan di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan telah memakai hamba-Nya untuk menjadi saluran berkat bagi kita sekalian, memberitakan firman-Nya kepada kita semua. Kita percaya bahwa semua itu karena kasih Tuhan yang terus Ia nyatakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kami terus mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa jika ada di antara saudara-saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat saat ini, silakan menuliskan pokok-pokok doanya pada live chat atau mengirimkannya kepada melalui nomor hotline Solideo Rantepao Channel. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan satu pujian Allah mengutus putranya Yesus.
Saudara-saudara, nyanyian yang baru saja kita dengarkan itu sebetulnya nyanyian yang betul-betul cukup menguatkan kita bahwa kita semua punya hari esok oleh karena Kristus bangkit. Tabita itu salah satu contoh saja dari kebangkitan karena dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita semua akan mengalami kebangkitan itu karena kebangkitan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat seperti yang saudara-saudara sekalian kirimkan di live chat. Yang pertama, beberapa yang minta kita secara bersama-sama dengan hati yang bersungguh-sungguh dalam doa pada saat ini, dalam keadaan sakit. Ada pendeta Bertapatu sekeluarga di Makassar menjalani isolasi mandiri. Bapak Daud Pongsapan di Makassar, ini sudah cukup lama kita doakan, kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Bapak Sujono Seranga juga di Makassar, demikian juga. Anto, anak dari Ibu Sarce Palangiran, juga sakit. Istri dan segenap keluarga dari Bapak Lewa Padang, Ibu Yuliana Paembonan sekeluarga, juga karantina mandiri. Kemudian ada Ibu Seda Sintia, ada Bapak Yunus Sesa, dan kalau ada yang tidak sempat mengirim, silakan nanti kita doakan di dalam hati kita masing-masing. Ada yang berduka cita keluarga almarhum Ibu Marta Pare Membalik di Padang Sapa. Ini oma dari saudara Lian Membalik. Rencana pemakaman dilakukan besok. Kemudian keluarga almarhum Elizabeth Nari, keluarga Elizabeth Nari atas meninggalnya kakak terkasih di Jakarta dan tadi telah dimakamkan di Jakarta. Kemudian keluarga almarhum David Dirga Sanang yang juga meninggal, kita akan mendoakan istri dan anak-anak dan segenap keluarga. Kita akan berdoa juga untuk Grazia Violeta yang masih sementara menanti pengumuman SIMAK PTN nanti tanggal 30 Juni. Kemudian ada pelaksanaan pelatihan pelatih di Palopo. Dan seperti kita tahu saudara-saudara, COVID mengalami kenaikan ratusan persen di beberapa tempat, dan ini memahitkan kita semua, kita betul-betul bergumul dan perlu serius berdoa bersungguh-sungguh untuk bagaimana supaya kita bisa bersama-sama bisa mengatasinya dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Marilah kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Kau melingkupi kami masing-masing, bahkan kami berada di dalam lingkupan-Mu, rangkuman-Mu, resapan-Mu, sehingga kami sungguh mengalami bahwa kami ada di dalam dan di hadirat Tuhan sendiri. Kami sungguh bersyukur karena bisa mendengarkan firman lagi malam hari ini. Bagaimana untuk penginjilan Engkau berkuasa membangkitkan Dorcas. Dan ini menjadi contoh dan teladan bagi kami semua untuk tetap percaya bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan dan juga atas kematian, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Roh Kudus akan terus bekerja berbicara di hati kami masing-masing untuk tidak pernah ragu-ragu tentang Allah yang kami percayai, yang luar biasa, berkuasa, penuh kasih, maha tahu, maha melihat dan mendengar. Perkenankan kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing.
semangat beriman, semangat beribadah, semangat menyembah Tuhan. Dan dalam persekutuan Lentera Malam saat ini, kami juga ingin mengalami bersama dan berdoa bersama, bermohon bersama untuk beberapa orang yang sementara sakit. Ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang baru minggu, hari. Tapi semua mereka kami doakan ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu kepada mereka masing-masing di tempatnya. Karena Engkaulah yang menciptakan tubuh jiwa raga kami, Kau juga tahu apa yang sakit, apa yang harus Kau pulihkan, apa yang harus Kau sembuhkan. Kami sungguh percaya Engkau berkuasa menyembuhkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit, dan membebaskan mereka dari keraguan-raguan. Mereka beriman teguh pada kuasa dan kasih Kristus Tuhan kami. Ada keluarga-keluarga yang berduka cita, luar biasa duka cita yang meliputi mereka. Kami semua berdoa Tuhan Engkau menguatkan, menghiburkan mereka dan membuka mata iman mereka selalu melihat bahwa perbuatan Tuhan adalah baik dan kami sambut dengan iman dan pengharapan. Anak-anak kami yang menanti pengumuman, anak-anak kami yang sudah menerima pengumuman, anak-anak kami yang menyiapkan diri untuk masa depan, kami doakan ya Tuhan. Sebagian dari mereka sudah dinyatakan lulus, kami bersyukur. Sebagian dari mereka masih mencari tempat studi yang baik, kami doakan. Karena kami yakin masa depan mereka semua ada di tangan Tuhan. Bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tapi di berbagai tempat. Tuhan siapkan masa depan bagi generasi muda kami. Jangan sampai mereka berputus asa, melainkan akan terus menyerahkan hidup dan masa depan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu satu persatu harapan-harapan kami, keluhan-keluhan kami, tetapi juga cinta kami kepadamu. Engkaulah yang akan menyempurnakan hidup beriman kami masing-masing, sehingga tidak ada waktu di mana kami berada di luar kasih karunia Tuhan. Tuhan, gerakkanlah terus-menerus kehidupan beriman kami untuk penuh semangat mengikuti Yesus. Kami berdoa untuk tim Lentera Malam, Engkau yang menyiapkan mereka, memberi mereka semangat, kemampuan untuk melayani dan untuk menerima berbagai permintaan untuk firman Tuhan terus diberitakan dan persekutuan di dalam Tuhan terus dilakukan secara virtual dari ruang dan diatur, didoakan dari ruang gereja Toraja Jemaat Rantepao di sini. Ya Bapa, Engkau sempurnakan doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk suasana meningkatnya kembali ratusan persen penularan COVID-19 khususnya varian Delta. Engkau menolong pemerintah, menolong semua orang yang Kau gerakkan untuk membantu orang-orang yang sakit. Menguatkan iman mereka yang mengalami gangguan dan tertular. Kami doakan mereka semua bersatu dalam iman dan menerima kehadiran Tuhan, dan akhirnya kami berdoa Tuhan sembuhkanlah mereka semua dan dengarkan keluh kesah mereka dalam iman dan pengharapan. Kami mendoakan pemerintah di Toraja Utara, Tanah Toraja, di Sulawesi Selatan dan di Indonesia khususnya karena mereka sedang bekerja keras membangun negeri. Engkau membuat mereka melakukan tugas di dalam kuasa Tuhan dan kasih Tuhan sendiri. Engkau juga tahu betapa banyaknya dosa kami, dan kami mau memohon ampunilah kami. Dan tuntunlah kami selalu berjalan pada jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami pada malam ini. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara, melalui persekutuan kita pada malam hari ini, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, bahkan kita boleh menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara-saudara, kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kita dimungkinkan untuk terus bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan
Meskipun pada saat ini situasi kita yang belum membaik karena COVID, namun Tuhan senantiasa mempersatukan kita dalam persekutuan yang boleh kita alami. Dalam kesempatan saat ini saya akan menyapa saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam live chat. Salam kasih dan salam sehat untuk saudara-saudari yang terkasih, Julise Napitupulu, Arif, Freddy Balapadang, Esri Pangale, Nelly Paliling, Kristina Maroko, Esther Parimpung, Sujono Saranga, Bapak Pendeta Induye Panggalo, yang boleh hadir pada saat ini juga menyapa dalam ibadah live kita, Niko Palinggi, Daniel P. Kabanga, Yakobus Dudung, Stepanus Sape, Ria Parinding, Anton Sampe Lambau, Eper Tando, Sutrisno Pasanda, Heindem Mananga, Sarce Palangiran, Herniwati Umbas, Lewa Padang, Asna Ujun, Hermin Balusu, Teni, Misi Saman, Julise Napitupulu, David Official, Seida Cynthia, Ola Yolantim, Yuliana Rante, Elis Marta Pasande, dan Alex Leong, Esrom Pakidi. Dan juga kami menyapa Oma Kekasih, Oma Deka Tonapa, yang dengan setia mengikuti ibadah live Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Dan sekaligus kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma, karena beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu Oma telah mengalami pertambahan usia. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Oma Kekasih, 79 tahun Tuhan telah memberkati kehidupan Oma. Kiranya senantiasa sehat sejahtera, terus menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Juga kami menyapa Bapak Pendeta Samuel Toding Bunga di Sendaka. Salam kasih buat Bapak Pendeta. Kita bersyukur bahwa senantiasa dimungkinkan untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menjaga kesehatan kita dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan juga kita dengan setia untuk mengikuti ibadah live Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Selamat beristirahat, selamat malam, dan untuk lagu penutup kita pada saat ini, kita akan mendengarkan satu pujian, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku
dibangkitkan, hidup yang kau beri.